Untuk cewek apa perlu sekolah tinggi-tinggi? Bu, aku mohon, kembalikan surat penerimaanku. Aku susah payah bisa lulus ujian masuk, aku tidak akan makan biaya dari keluarga. Diam kamu. Kalau bukan karena almarhum ayahmu yang maksa menyekolahkanmu, kamu bahkan tidak bisa tamat SMA, apalagi kuliah. Mimpi aja kamu. Bu, hei. Bu jangan sobek, Bu. Cuma mimpi. Iyalah, cewek mau kuliah buat apa sih? Kamu nikah beberapa kali aja, uangnya cukup buat keluarga kita. Bertahun-tahun loh. Bukannya itu penipuan pernikahan? Ayah dulu pernah bilang, orang harus jujur, hal seperti itu tidak akan saya lakukan. Kunci dia di dalam. Ayo pergi. Ayo cepat. Lepaskan saya. Lepas. Sekarang saya cuma bisa bergantung pada diri sendiri. Harus cepat cari cara dapat uang buat bayar uang kuliah. Halo Bibi. Sudah diobservasi beberapa hari. Gadis ini tidak pernah menipu siapapun. Kalau jadi menantu saya bagus sekali. Hei Pak, jangan pergi dulu. Mari coba lihat produk kami dulu. Cuma sebentar kok, cepet banget. Lihat sebentar aja. Nah. Halo Nek. Wah halo Nek, apa Nek mau beli suplemen kesehatan? Saya akan jelasin ke kamu. Tidak, saya lihat wajahnya baik. Saya percaya dia. Masih ragu apa? Cepat jelasin ke Nek kan. Kalau pesanan ini jadi, uang hidup dan uang kuliahmu. Semua sudah ada jaminannya. Dasar busuk. Ayahmu jujur seumur hidup, kan tetap miskin dan umurnya pendek. Nak. Nek. Cepat dong. Jangan beli, semuanya penipuan. Mari kita lari cepat. Hei gadis kurang ajar. Kamu balik. Kamu tidak mau cari uang buat kuliah? Nak, terima kasih banyak tadi. Tidak apa-apa Nek, ayah saya dulu selalu ajarkan saya. Orang harus hidup dengan jujur, uang kotor macam ini, saya tidak mau ambil. Tidak sia-sia saya observasi dia beberapa hari. Memang benar gadis yang baik. Nak, saya yang bikin kamu kena masalah. Sekarang tidak ada kerjaan. Bagaimana? Saya harus memberimu kompensasi. Oh iya, saya punya cucu laki-laki. Bakat muda di usia muda. Apakah kamu mau jadi menantu cucuku? Ah, neneknya sendiri. Ini fokus kesehatan untuk menjaga istri cucunya. Betapa buruknya cucu ini. Kalau tidak, pasti dia jelek. Selamat siang, Tuan Fu. Di mana nenekku? Nyonya tua, dia pergi ke toko suplemen kesehatan di kawasan timur kota, katanya. Mau mencarikan istri untukmu. Bukannya yang di timur kota itu perusahaan penipu ya? Dia pergi ke sarang penipu untuk mencarikan istri untukku? Benar-benar nenekku yang baik. Nak, apakah kamu takut aku tidak mau memberimu mahar? Tenang saja, keluarga kami pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Aku keluar rumah, tidak bawa banyak uang. Ini, anggap saja sebagai ucapan selamat pertama kali bertemu. Ah nenek, aku bukan maksud itu. Uang ini tidak bisa aku terima. Ambil saja. Penipu zaman sekarang benar-benar hebat. Sudah sekicik ini sudah keluar menipu. Lihat bagaimana dia membujuk nyonya tua. Betapa senangnya dia. Penipu kecil yang hebat. Nenek tidak suka ada orang yang ikut. Aku akan pergi sendiri ke sana. Baik. Nak, sejak pandang pertama aku melihatmu, aku sudah yakin. Kamu cocok jadi menantu cucuku. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya, Bu. Ambil saja, ambil saja. Siapa dia? Tampan sekali. Penipu zaman sekarang, demi menjual suplemen kesehatan. Sudah rela mau jadi menantu orang. Kamu bilang siapa penipu? Keluargamu semuanya penipu. Penampilan bagus tapi bicara tidak sopan sekali. Aku sudah lihat sendiri, kamu masih mau menyangkal. Nenek, juga kamu, kenapa percaya pada sembarang orang? Nenek, aku benar-benar bukan penipu. Aku mahasiswa Universitas King He. Lihatlah. Ini kartu mahasiswaku. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Ternyata benar mahasiswa. Kamu, kembalikan padaku. Anak nakal, letakkan. Siapa bilang dia menipu saya? Saya sudah mengamatinya beberapa hari ini. Gadis ini tidak pernah menipu siapapun. Benarkah? Diam kamu. Nak, maaf ya. Dia, itu cucuku. Dia adalah cucu Anda? Ah,
Penampilannya tidak seperti orang yang tidak bisa dapat pasangan kok. Ah, apa dia tidak bisa berereksi? Sungguh menyedihkan. Si penipu kecil ini lagi punya rencana apa? Kamu langsung main tangan tanpa tanya dulu. Dia justru sangat membantuku. Ibu baru kenal dia berapa lama? Bisa jadi dia satu tim sama penipu itu. Aku tidak peduli, aku sudah yakin dia cucu menantu saya. Singhi, tubuhku ini tinggal beberapa tahun lagi. Aku cuma ingin lihat kamu menikah sebelum aku pergi. Baiklah, tapi aku ada syarat, jangan sampai dia tahu kondisi sebenarnya keluarga kita. Oke, kamu jangan bohong ya. Kerjaan hilang, gimana kalau kamu ke klub tempat aku kerja? Jadi pelayan, tapi di sini gak ada gaji di muka. Biaya hidup bulan ini, kamu harus cari cara sendiri. Oke, aku tahu. Nona, kamu baik-baik saja. Ada apa bilang ke nenek? Nenek bantu kamu, ya? Maaf ya, Nek. Uang ini bisa pinjam dulu ke aku gak? Aku bukan penipu. Uang ini pasti aku kembalikan. Kalau gak mau pinjam juga gak apa-apa. Uang bisa kupinjamkan, tapi aku ada syarat. Menikah denganku. Hah? Aku kok langsung menikah? Kayak mimpi aja. Ini untukmu. Kalau butuh uang, langsung pakai kartu ini aja. Terima kasih. Tenang, pasti akan ku kembalikan. Gak usah. Kamu cukup temani nenekku senang aja. Masa iya? Uang tetap harus dikembalikan. Lagian, kan ini pernikahan kontrak. Tapi tenang, selama aku jadi istrimu sehari, aku pasti jaga diri, tahu batas. Pasti gak akan pernah kamu. Oke, nanti aku kirim alamat rumahku. Kamu pindah hari ini, aku masih ada urusan. Gak temani kamu dulu. Ini akhir pekan masih harus kerja. Aku gak ada akhir pekan. Sekeras itu cari uang siang malam, aku pasti gak boleh merepotkannya. Oh iya. Halo Yingling, kamu bilang waktu itu tempat yang bisa kerja di mana ya? Klub Jiaoyang. Oh Iya, Bowen janjian di mana? Klub Jiaoyang. Apa? Sudah nikah? Itu pun. Pria tua 10 tahun lebih tua darimu. Dengar-dengar bukan orang baik, pasti dia lihat kamu. Mahasiswi polos dan manis mudah ditipu. dia tidak seperti yang kamu katakan. Ini untukmu. Kalau butuh uang, tinggal gesek kartunya. Lagi pula dia juga tidak terlihat tua. Maksudku, lagi pula ini pernikahan kontrak, bagaimana dia tidak penting? Jam kerja ngobrol apa? Lihat kamu. Pakai baju apa ini? Mener, dia baru hari ini, seragam cadangan habis. Aku suruh dia pakai ini dulu. Dengar ya, hari ini yang datang adalah orang terkaya di Jiangcheng. Direktur Fu, kalian berdua hati-hati. Ya? Kamu belum selesai. Dia bukan orang seperti itu. Terus seperti apa? Suamiku dia. Direktur Fu. Direktur Fu, Anda datang. Tuan Li sudah menunggu lama. Silakan ke sini. Kamu melamun apa? Sebentar lagi, semuanya bikin suasana meriah ya. Datang, datang, datang. Kejutan. Ada apa ini? Ayo, ayo, kan kamu nikah daftar. Terlalu mendadak kan? Kami semua berunding. Mikir kasih kamu pesta lajang. Sudah daftar? Ngapain buat pesta lajang? Ya nambahinlah, hari ini minum sampai mabuk. Ayo, bersulang, ayo. Ruang sisi. Manajer, ada apa ya? Tamu minta kamu layani di ruang VIP. Bukannya itu ruangan Direktur Fu. Fu Xinghe, tak kira kamu cepat sekali menikah.
Katanya istri tak sebanding selir, selir tak sebanding gelap. Kalau bosan nanti, pasti cari aku ya. Keluarga Liu kan juga terkenal. Bicara begitu. Kamu tidak malu. Aku? Hah? Kamu jangan repot, Xinghe itu. Tidak suka tipe kamu. Aku mau lihat. Wanita yang bisa daftar nikah dengan Fu Xinghe. Seperti apa wanitanya? Wah, jangan sebut istrinya, aku kasih tahu. Kamu cuma pelayan kecil, mana bisa bandingin. Maksud kamu apa? Datang. Bos Fu, ayo, putar, putar. Surprise datang. Permisi. Ini ruangan Bos Fu? Ini kue ultahnya. Hah? Hari ini bukan ulang tahun Bos Fu. Hari ini rayain pernikahan Bos Fu. Dia juga nikah hari ini. Wah, kebetulan banget. Nanti kamu antarin kuenya ke Bos Fu sendiri. Oh, Cepetan masuk. selamat menikah, Bos Fu. Pelayan macam apa? Berani pakai baju gini godain Bos Fu. Kamu gimana sih? Aduh, Bos Fu. Maaf, Kenapa dia di sini? Bos Fu. Maaf, aku bersihin. Gak usah, kamu keluar dulu. Maaf Bos Fu, aku beneran gak sengaja. Aku bantu bersihin. Gak dengar Bos Fu bilang apa? Suruh kamu keluar. Hah, atur nada bicaramu. Aku? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Bos Fu, aku bantu bersihin. Gak apa-apa, salah kuenya. Matamu, kok kelihatan familiar banget. Itu, kamu keluar dulu, sini gak perlu kamu layanin. Iya, Pergi. oke. Bos Fu ini orangnya beneran baik ya. Ruan Sisi. Manajer, Dengar-dengar, kamu ngelempar kue ke muka Bos Fu. maaf, aku gak sengaja. Hahaha, kenapa kamu tegang? Bos Fu aja gak ngomong apa-apa. Malah ngebelain kamu. Pasti karena kamu layanannya bagus. Heh, gak juga sih. Kamu udah capek, dengar dari Ling Ling. Semalam kamu semalaman gak minum air. Minum air, cepat pulang kerja. Terima kasih, manajer. Bos Fu pelan-pelan. Bos Fu, pelan-pelan. Ini mana? Tuan Li bilang, Anda mabuk. Malam ini, Anda istirahat di sini. Oh iya, kami sengaja siapkan kejutan buat Anda. Pasti puas. Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa? Ah, Panas banget. Kamu ngapain? Lepas aku. penipu kecil. Gini caranya kamu jaga diri. Selingkuh dari suamimu, ya? Iya. Aku belum bisa tidur, aku masih harus jual minuman. Suamiku sudah susah, aku nggak mau jadi beban buat dia. Minggir. Kamu? Demi suamimu? Hang. Kalau udah dapet duit, mau ngapain? Bayar uang sekolah. Bayar biaya hidup. Lalu beliin suamiku hadiah kecil. Kamu minggir.
Mabuk pun gak jujur. Beneran penipu kecil. Hampir bangunin istriku, bonus bulan ini kamu gak dapat. Aku tahu, segera ke sana. Tadi malam sebenarnya apa yang terjadi? Aku sampai mimpiin dia, malu banget. Seharusnya nggak minum segitu banyak. Alamatnya bener ini, kan? Tapi sewa rumah segini besar, pasti mahal banget. Jangan-jangan dia salah kirim alamat. Ngapain sembunyi-sembunyi gitu? Sisi pulang, hahaha. Anak muda, hubungan asmara itu bagus, tapi harusnya pilih tempat yang pas. Nenek, Anda salah sangka. Nenek, ngomong apa sih? Anda kok datang? Aduh, rumah cucuku, aku nggak boleh datang. Aku mau ketemu Sisi. Aduh Sisi cepat masuk, pindah ke tempat jelek begini. Susah banget nyarinya. Rumah kalian mewah banget ya? Teman. Pinjamkan saya tinggal sementara. Oh, Ini Luming, suruh dia cari rumah dengan standar terendah. Tapi malah cari yang seperti ini buat saya. Sisi, ini semua disiapkan untukmu, cepat makanlah. terima kasih nenek. Kemarin malam kalian kemana? Kenapa tidak pulang semalaman? Ah, nenek. Sebenarnya saya bekerja sebagai pelayan di klub malam. Saya tidak seharusnya tidak pulang semalaman, maafkan saya. Apa? Fusinghi, bagaimana kamu bisa membiarkan cucu menantu kesayanganku bekerja sebagai pelayan? Aduh Sisi, apakah kamu capek? Apakah ada orang yang mengeramai kamu? Ah, Dia begitu galak, siapa yang berani mengeramai dia? Kalau dia tidak kena masalah, kenapa tidak pulang semalaman? Kamu juga tidak antar dia pulang ke rumah. jangan bilang ke nenek kalau saya mabuk. Nanti nenek bakal khawatir. Tadi malam itu karena Nenek, kemarin semalaman saya melayani tamu. Benar saya tidak kena masalah apa-apa. kamu bilang kamu bersama siapa? Sudah kubilang itu tamu. Tentu saya tidak kenal mereka. Jadi kamu sama sekali tidak tahu yang bersamamu kemarin malam itu. Siapa? Lalu kamu masih melakukan hal seperti itu? Salah saya memang mabuk. Tapi kan untuk mencari uang. Mereka memberinya uang loh. Oh jadi begitu. Bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Kebiasaan burukmu muncul lagi. Sisi, jangan dengarkan dia. Buatkan saya surat perceraian. Wah Tuan Fu, kemarin malam minum belum puas ya? Udah siang tapi masih minum, lagi buruk mood ya? Menyingkir. Wah ini pasti sangat mahal. Hadiah buat istri. Hadiah buatmu. Hadiah buatku? Cih, aku tidak suka cowok loh. Sekalipun sangat mahal juga tidak mau. Aku mau beli hadiah kecil untuk suamiku. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Sembarang ambil barang orang. Kamu lagi datang bulan kali ya? Sisi, aku baru tahu, kemarin Mener memberimu obat tidur. Lalu mengantarmu ke kamar Tuan Fu. Apa kamu baik-baik saja? Tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi tadi malam.
Sisi. Kenapa bisa hujan turun secara tiba-tiba? Itu, sepertinya itu Nyonya. Berhenti. Aku awalnya cuma ingin cari uang dengan bekerja paruh waktu. Tidak menyangka di hari pertama, kehormatanku sudah dihancurkan orang. Aku minta maaf kepada Fu Xinghe. Melihat dia menangis, hatiku ternyata terasa sakit. Ada apa dengan diriku ini? Sudah baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Fu Xinghe. Aku ingkari janji, aku minta maaf padamu. Ayo, kita pulang dulu. Jangan sampai kamu masuk angin. Masalah perceraian, tunggu dia tenang dulu baru dibicarakan. Ah. Ada apa? Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak bisa pakai ini. Sepertinya aku merusaknya. Cepat keringkan, jangan sampai masuk angin. Sudah sebesar ini. Keringkan sendiri. Kita cerai saja. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Bukankah aku sudah bilang padamu? Aku ingkari janji. Tadi malam, saat bekerja di klub, aku tidur dengan seorang pria. Bukankah pagi tadi kamu berkata, asalkan diberi uang tidak apa-apa kan? Aku cuma pergi jadi pelayan saja. Awalnya mereka cuma minta aku menjual anggur. Bagaimana aku tahu manajer akan memberiku obat, lalu menyuruhku menemani Tuan Fu. Tuan Li bilang, kamu sudah terlalu banyak minum. Malam ini kamu akan beristirahat di sini. Oh ya, kami sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu, dijamin kamu puas. Aku kira dia orang baik. Kalau nanti aku bertemu dia lagi, aku akan lempar kue ke dia lagi. Lalu memukulinya sampai wajahnya bengkak seperti babi. Itu tidak perlu juga. Maaf. Aku sudah janji akan menjaga kesucian diri dan menjalankan tugasku dengan baik. Aku yang ingkari janji. Tadi malam. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tenang saja, meski kita cerai. Aku akan segera lunasi utang-utangmu. Tapi beri aku waktu. Ya. Tunggu dulu. Apa katamu? Bodoh. Maksudnya apa sih? Jadi gimana ceritanya? Kasih tahu dong. Tadi malam, yang nemenin kamu itu aku. Aku jagain kamu sampai pagi. Gak ada apa-apa. Bukan mimpi, beneran dia. Dia jagain aku terus. Diam aja ngapain? Duduk. Ah, ini hadiah? Ini hukuman. Ini kan gelang tangan? Kenapa dipakai di kaki? Ini bukan gelang, ini belenggu kaki. Biar lain kali gak sembarangan kabur. Apa? Tutup? Tiba-tiba banget. Tahu gak? Tempat kerjaku yang dulu terpaksa tutup. Katanya perintah dari bos Fu. Tapi, manajer kita malah sibuk nyari muka ke bos Fu. Mana mungkin berani nyinggung perasaannya? Jangan-jangan karena aku? Karena kamu? Iya. Bukannya bos Fu dulu nyuruh orang kasih obat ke aku? Terus rencananya ketahuan sama kamu. Ya pasti dia marah dong. Sudah aku bilang, bos Fu itu pasti bukan orang baik. Kamu jangan-jangan salah paham sama bos Fu? Dia bukan tipe orang kayak gitu. Dia tipe orang kayak gitu. Udah. Gak usah bahas dia lagi. Ngeselin aja. Tapi mobil ini punya siapa? Kok kamu bisa punya mobil semahal ini? Aku pinjem sama bos.
Biar kamu juga coba rasain. Sayang, kamu baik banget. Ayo turun, nanti telat kuliah. Hang. Itu kan Ruan Sisi? Dia cuma cewek kampungan. Kok bisa turun dari mobil Maybach? Aku kenal plat mobil itu. Mobil itu punya grup Xinghua. Bagus. Dia pasti menjalin hubungan dengan orang kaya dari grup Xinghua. Sungguh tak tahu malu. Benar-benar. Siapa tahu apa yang dia lakukan. Kamu ngapain? Apa? Barang tak tahu malu. Kamu masih berani makan. Kamu bilang siapa tak tahu malu? Yang saya hina adalah kamu, tak tahu malu. Sungguh ceroboh, seperti anak kecil. Ayo semua lihat, orang seperti inilah. Menjalin hubungan dengan pria liar, merusak reputasi King He kami. Saya tidak. Kami melihat sendiri pagi ini kamu turun dari mobil mewah. Dan bergaul dengan pria tua, benar. Kamu mahasiswa miskin dari desa, di sini tidak punya keluarga atau kenalan. Bagaimana mungkin pagi-pagi dijemput mobil mewah? Itu dipinjam orang. Sekolah dengan orang seperti ini sungguh memalukan. Iya. Sekolah seharusnya sudah lama mengeluarkan siswa seperti ini. Meski dapat surat pemberitahuan, kamu tetap kulit yang dibenci. Kulit sepertimu tidak pantas kuliah. Hei, mau kemana? Mau pergi? Tidak bisa. Tak tahu malu. Kamu kan mau makan? Makanlah kamu, makan. Makan sampai bersih, makanlah. Kalau paham, pergi sendiri dari King He, makan. Iya. Keluarlah dari King He, makan, keluarlah dari King He. Siapa berani ganggu istriku? Lepaskan. Selain ayah, dia satu-satunya yang berani berdiri di sampingku tanpa ragu. Kalian berani ganggu istriku. Istri lagi, dia masih berapa umur sudah menikah. Menurutku, dia selir yang kamu rawat. Coba ulangi. Dibilang lagi bagaimana, dia memang tak tahu malu. Saya pagi lihat dia dari mobil mewah. Shan, kamu berani pukul saya. Ayah saya pemimpin grup Xinghua. Kepala sekolah saja hormati saya. Kamu berani pukul saya, kamu. Grup Xinghua. Ribut apa? Siapa berani buat ributan di King He kami? Kepala sekolah, dia. Saya. Direktur Fu, Anda. Direktur Fu menyuruh saya cari tahu kondisi terkini King He. Tuan Fu memanggilmu ke sini. Ada instruksi apa? Dulu Tuan Fu investasi di sekolahmu. Untuk mendidik talenta bagi masyarakat. Tapi sekarang yang diajarkan apa? Intimidasi dan bullying. Fitnah dan menyebar gosip. Ini semua kesalahan saya dalam pengawasan. Kalian berdua dikeluarkan. Kepala sekolah, ayah saya adalah pimpinan grup Xinghua loh. Diam. Ayahmu di sini pun hari ini juga tetap dikeluarkan. Kalau ada kejadian lagi, posisi kepala sekolah ini kamu juga gak usah pegang. Saya paham, saya paham. Kenapa? Masih bete? Aku bantuin ajarin mereka lagi. Aku bete, karena kamu terus-terusan bohong sama aku. Aku? Bohong sama kamu? Bukan begitu? Cuma dengan satu kalimat, kamu bisa suruh kepala sekolah langsung keluarin mereka berdua, Fu Xinghe. Sampai sekarang kamu masih gak mau ngomong jujur sama aku? Maaf ya. Aku sebenarnya. Kamu kan kerja di Xinghua, kamu jelas kenal Tuan Fu. Tapi kamu bilang gak kenal dia. Dia atasan kamu kan? Iya, aku salah. Tapi kan dulu, kamu ada salah paham sama Tuan Fu, jadi aku gak berani bilang. Ya ngomong aja dari dulu. Kamu suamiku. Masa aku gak percaya? Tapi gara-gara kejadian ini, magang luar kampus yang diatur sekolah. Kayaknya aku gak ada kesempatan. Jangan sedih. Siapa tahu, ada kesempatan magang yang lebih bagus. Jatuh dari langit, kan? Halo? Apa? Grup Xinghua?
Oke, oke. Kamu tebakannya terlalu tepat. Grup Shenghua nelpon bilang, suruh aku magang di sana. Bukannya itu bagus? Kamu gak senang? Ya enggak lah. Itu kan Shenghua. Tapi, aku gak pernah ngirim aplikasi magang ke Shenghua. Oh, aku lihat aplikasi magangmu, terus tanya Tuan Fu. Tuan Fu langsung terima kamu. Katanya buat ganti rugi permintaan maaf sebelumnya. Beneran? Tuan Fu baik banget ya. Makasih juga, suami. Aku merasa sejak bareng kamu, seluruh hidupku jadi lebih beruntung. Lagi ngapain? Pasang sabuk pengaman. Mobil jalan. Oh. Nenek, kamu mau beli sesuatu? Beli untukmu. Kamu kan mau kerja di Shenghua, kan? Nenek belikan kamu beberapa baju. Pakai yang bagus-bagus buat kerja. Ah, nggak usah, Nek. Aku cuma magang aja. Nggak perlu serius-serius amat. Masa sih? Kerja itu artinya udah masuk masyarakat. Dandan rapi, banyak urusan jadi gampang. Lagian, Nenek juga suka lihat kamu dandan cantik. Oke deh. Terima kasih, Nek. Cepat lihat suka yang mana. Suka ya beli. Hang, Gimana yang ini? ini. Nek, mending kita lihat di tempat lain aja. Ini terlalu mahal. Ah, mahal apa sih? Gimana yang ini? Nggak. Ini terlalu tua banget. Kalau yang ini? Nggak juga. Terlalu pendek. Ini bagus nih, cocok buat kamu. Nggak. Warnanya terlalu gelap. Nek, tiga-tiganya aku nggak suka. Oke, tiga-tiganya nggak usah. Nek. Bungkus yang lain, beli aja, nanti kamu pilih-pilih di rumah. Bukan, Nek, kamu tahu harganya berapa? Ini. Aku pikir siapa, sok kayak di sini. Ternyata cuma anak kampung. Oh, Nona Liu, datang ya. Kamu ngomong gimana sih? Salah apa? Dia kan emang orang desa, kampungan. Aku heran kok ada bau aneh. Kalian kerja gimana sih? Ini Mall Shenghua, kok sembarangan orang masuk? Kamu bilang siapa sembarangan? Beresan apa kamu? Ayah Nona Liu. Itu manajer Mall Shenghua, dia berhak ngomong. Hahaha. Anak manajer Mall doang, sombong banget. Didik anak jadi begini. Kayaknya ayahmu itu manajer udah harus diganti. Kamu suruh ganti ya ganti. Si tua berani banget ngomong besar. Ngomong besar? Kamu tahu cucuku itu siapa? Cucuku kerja di Shenghua, dan dia itu karyawan kantor pusat grup Shenghua. Karyawan Shenghua? Oh, aku tahu. Yang nyokong hidup kamu itu, kan? Aku bilang lagi, dia suamiku. Aku peduli siapa dia. Dulu di sekolah dia sok jago. Bikin kami dikeluarin. Urusan itu belum selesai sama kamu. Dia itu penipu, ayahku sudah menyelidikinya. Direktur Fu sama sekali tidak mengirim orang ke sekolah baru-baru ini. Ayahku sudah melaporkan kebohongannya ke atas. Dia akan segera mendapat masalah besar. Kamu bilang cucuku penipu? Omonganmu sungguh konyol. Apakah kamu tahu cucuku siapa? Aku tidak peduli apa pekerjaan cucumu, ku beritahu kamu. Ini bukan sekolah, tidak ada yang bisa melindungimu di sini. Kalau kamu tidak berlutut minta maaf padaku hari ini, aku tidak akan pernah mengakhiri masalah ini. Apakah terakhir kali Singhi pergi ke sekolah membantuku secara diam-diam, Direktur Fu tidak tahu sama sekali? Kalau masalah ini diperbesar, apakah akan mempengaruhi pekerjaan Singhi? Oke, aku bisa minta maaf padamu, tapi bisakah masalah ini tidak diperbesar? Sisi, kamu tidak perlu minta maaf. Tidak ada hal yang terlalu buruk. Aku lihat dia bisa bikin masalah apa juga, orang tua. Kamu kan nenek dari pria haram itu, banyak omong sekali. Tidak takut lidahmu keseleo? Hei, kamu bisa memaki aku, tapi tidak boleh memaki nenekku. Cepat minta maaf. Aku benar-benar tidak salah menilai orang, menantuku ini pilihan yang tepat. Minta maaf? Sampah sepertimu juga pantas minta maaf dariku? Jangan kamu memaki menantuku. Aku tidak cuma memakinya, aku juga akan memukulnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan menantuku. Minggir, nenek jijik. Nenek kamu tidak apa-apa? Nenek jijik, pantas dapat itu. Minta maaf pada nenek. Minggir. Kamu bisa memakiku, tapi tidak boleh bicara buruk tentang nenekku. Minta maaf pada nenek. Kamu berani memukulku? Pukul dia! Ah? Singhi, akan ada masalah besar. Ada apa? Aduh, istrimu dipukuli dengan parah.
Apa? Halo? Sisi, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Nenek, rasanya sungguh enak ada orang yang peduli. Dalam 3 menit, cari tahu segera di mana istriku dan nenekku berada. Cari lokasi mereka sekarang juga. Siap. Di mana Sisi? Singhi, kamu akhirnya datang. Sisi di sana mengalami penderitaan besar. Dia sedang membuat laporan polisi di dalam. Nenek, Sisi. Di mana yang terluka? Aduh. Tidak apa-apa, jangan takut. Suami sudah datang, katakan padaku, siapa yang menyakitimu? Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Kamu masih mau membuatku membayar harga? Nenek, inikah penderitaan besar yang kamu bicarakan? Apa salahnya? Luka di hati bukanlah luka? Sisi ketakutan, dia seumur segini sudah ke kantor polisi. Kalau begitu kamu bisa memberitahuku dong. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Astaga, hal sepele ini saja sampai bikin kamu takut? Apakah kamu masih laki-laki apa tidak? Masase, aku. Singhi, jangan salahkan nenek ya, oke? Ini semua salahku. Bagaimana mungkin salah? Kamu terluka. Apa sakit? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ayo sekarang kita bawa kamu ke rumah sakit. Halo, dia hanya lecet sedikit saja. Perlu sampai ke rumah sakit? Seharusnya kita yang ke rumah sakit kan? Ya benar. Dan kamu penipu ini, terakhir kali kamu berani menyamar sebagai Tuan Fu. Orang dekatnya, kalau berani jangan lari. Hari ini biarkan ayahku bongkar identitas palsumu. Singhi, lebih baik aku minta maaf sama dia saja. Tidak perlu, aku justru mau lihat siapa sebenarnya ayahmu. Siapa yang berani menyakiti putriku? Kalianlah yang menyakiti putriku kan? Putrimu yang mulai buat onar duluan, kamu sebagai manajer mall. Bisa campur aduk urusan pribadi dan kantor seperti ini, membiarkan putrimu berbuat seenaknya. Kamu siapa sih? Berani-beraninya ngatur urusan gue. Ku dengar, kamu juga karyawan grup Shenghua kan? Gue kerja di Shenghua juga, belum pernah dengar nama kamu. Itu karena jabatanmu terlalu rendah, tidak tahu banyak hal. Kamu percaya nggak? Gue bisa bikin kamu menghilang dari Jiangcheng. Apa-apa lawan saya saja. Jangan sentuh suami saya. Suamimu? Hahaha. Oh, kamu jalang tidak tahu malu itu. Yang suka cari orang kaya kan? Hahaha. Ayah? Kamu berani. Halo. Apa? Aku dipecat? Dipecat? Ayo pergi. Dia ternyata adalah... Apa itu? Ayah, kenapa kamu? Pak, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Kamu benar-benar anak yang merusak keluarga. Kamu tahu siapa yang kamu ganggu? Berani-beraninya mengganggu orang yang salah. Dia adalah presiden grup Shenghua, Fu Xinghe. Apa? Ayahku bahkan tidak punya kesempatan bertemu dia langsung, tapi kamu berani. Sekarang sudah terjadi, seluruh keluarga kita cuma bisa kelaparan nanti. Sudah selesai. Semuanya berakhir. Suamiku, tadi saat kau memukul orang itu, sungguh sangat keren. Tapi anehnya, si manajer Liu itu kok benar-benar tiba-tiba dipecat. Aku dengar dari bagian personalia perusahaan, si manajer Liu itu akan dipecat karena korupsi, mungkin hari ini kebetulan saja. Benar-benar kebetulan sekali. Aduh, kapan kau menelepon? Bukankah sudah kukatakan, dia dipecat karena korupsi? Memang cucuku yang hebat. Ini, Bukannya katanya 3 yang itu tidak suka, yang lain dibeli semua. Sudah kusuruh mereka kirim ke sini. nenek, yang satu ini saja sudah sangat mahal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nenek beli begitu banyak baju, apa keluarga kita punya utang? Nenekku biasanya jarang belanja di mall. Jadi kurang paham soal harga. Kalau tidak dibelikan, aku takut dia tidak senang. Jadi aku ambil inisiatif, semuanya diganti dengan barang KW. Kamu tidak marah padaku, kan? Tentu saja aku marah karena kamu tidak memberitahuku lebih awal. Sungguh membuatku kaget, kukira kita akan mulai hidup berutang. Aduh, Sisi, kalian ngapain? Cepat coba. Lihat besok pakai baju yang mana. Hal ini, jangan sampai nenek tahu, ya. datang, nah. Lihat, yang mana kamu suka. Kok panas sekali? Apa kamu tidak nyalakan AC? Cuaca seperti ini nyalakan AC buat apa?
Jangan-jangan kamu sakit? Minum jahe, tidur lebih awal, ya? Kok keringatmu banyak sekali? Nyonya tua. SST. Jangan ganggu calon cucuku lahir. Susah payah ku cari. Sup penyubur, by Nian Hao Hi. Ini, tapi Nyonya muda masih muda sekali. Hai, Sisi masih muda. Tapi Singhi sudah tidak muda lagi. Beberapa tahun lagi. Kualitas Singhi sudah tidak bagus. Jangan-jangan kamu sakit? Ah. Kamu? Kok keringatmu banyak sekali? Jangan-jangan demam? Tidak bisa, aku tidak boleh seperti ini. Pasti aku gila, kenapa selalu pengen mencium dia? Ada apa sebenarnya denganmu? Jangan mendekat. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa kalau kamu tidak mendekat. Ada apa dengan dunia ini? Tiap hari selalu ada ujian saja. Lantai ini sangat dingin. Apakah kamu yakin mau berbaring di sini? Di lantai. Ah, Aku tidur di lantai, kamu akan aman. sejak ayahku pergi, ini pertama kalinya ada orang yang baik sekali sama aku. Aduh. Tidak lihat, anak muda ini hubungan baik, ini. Tetapi harus tetap ingat batas dong, sudah main-main sampai ke lantai. Nenek, bukan seperti yang nenek pikir. Baiklah, nenek paham. Cepat bangun, sarapan sudah siap. Sisi, baju yang nenek belikan untukmu. Kenapa kamu tidak pakai? Perusahaan besar seperti Shenghua, kalau ada orang lihat aku pakai barang palsu, apakah akan ada dampak buruknya? Apakah kamu tidak suka? Ah, tidak apa-apa kalau tidak suka. Nenek akan belikan yang baru lagi untukmu. Oh tidak, bukan itu. Aku akan pakai besok. Hahaha, bagus. Terserah apa kata orang, yang penting nenek senang. Sisi, yang kamu pakai ini. Ini koleksi musim semi terbaru dari Luosheng kan? Gaun ini harganya lebih dari 70.000 kan Sisi? Keluargamu kaya sekali ya, bisa beli gaun seharga itu. Orang lain yang memberikannya. Ini kebetulan pakai baju sama loh, pakai baju sama tidak apa-apa, yang jelek yang malu. Diam! Baju ini apa kamu beli sendiri? Ini model terbaru Luosheng, aku saja tidak mampu beli, cuma bisa beli barang tiruan. Dia mahasiswa miskin, mana mungkin mampu beli yang asli. Luosheng itu calon mitra kerja kami Shenghua loh. Dengan penampilan murahan seperti dia, mana mungkin mampu beli yang asli. Kemungkinan besar itu palsu. Nona Kim, lewat sini. Bos kami Fu sangat optimis dengan merek Anda. Kami berharap bisa mencapai kerja sama jangka panjang dengan Luosheng. Karyawan perusahaan kamu terbuka pakai barang palsu merek kami. Inikah sikap kerja sama Shenghua kamu? Presiden Kim, apakah ada kesalahpahaman ini? Salah paham? Salah paham apa? Ini baju merek keluarga saya sendiri. Apa saya tidak bisa mengenalinya? Orang macam apa itu? Tidak punya uang tapi sangat suka pamer. Membeli barang palsu mempermalukan Shenghua. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padanya. Perilaku seperti ini, kami sebagai pemilik merek tidak akan pernah memaafkan. Dia bilang ke Mener Liu, Pak Qin, apa Anda keliru? Apa kamu meragukan saya? Tanya sendiri, apa yang dia pakai barang palsu? Yang dipakai Nona inilah yang asli. Ternyata yang Sisi pakai memang. Justru yang Mener Liu pakai yang palsu. Rupanya barang branded yang dia pakai tiap hari itu KW. Dari mana Singhi dapatkan barang KW ini? Dibuat sangat mirip, sampai pemilik merek pun tertipu. Pak Qin, maaf tenang dulu. Ya Pak Qin, saya juga ditipu orang, benar-benar ditipu. Kamu anggap saya bodoh? Kopi Anda Pak Qin, aduh maaf. Pak Qin, biar saya bersihkan. Gimana ini? Ini kan modal terbatas Ivan.
Saya pakai ini khusus untuk menghormati Pak Fu kalian. Sekarang jadi begini, gimana dong? Nah ini dia. Bahkan kalau kerja sama Sheng Hua dan Luo Sheng gagal, semua tanggung jawab bisa dilimpahkan ke Ruan Sisi. Jangan buru-buru. Saya ada cara. Kamu, Gaun model terbatas Ivan ini dirancang khusus antisipasi kecelakaan. Lihat. Menurut saya justru lebih cocok dengan aura Anda. tak tahu bisa dipakai begini, memang lebih bagus. Saya saja tak tahu, kamu dari mana tahu? Karena yang mampu beli model terbatas seperti ini, semuanya seperti Anda. Kaya atau terhormat, dan biasanya jarang dapat kecelakaan begini. Jadi, biasanya juga tak ada yang perhatikan. Syukurlah di antara barang KW yang Singhi beli untuk saya. Ada yang persis sama. Luar biasa Sheng Hua, magang kecil pun tahu banyak. Perusahaan seperti ini, kami kerjasama juga tenang. Ambil kontraknya, kita tanda tangan setelah Pak Fu datang. Baik, saya siapkan sekarang. Nanti pas tanda tangan, kamu harus ikut saya. Saya pasti puji kamu di depan Pak Fu kalian. Terima kasih, Pak Qin. Kapan Pak Fu sampai? Pak Fu sudah di perusahaan, sebentar lagi sampai. Nanti Pak Fu datang, saya pasti minta dia kasih bonus. Terima kasih, Pak Qin. Semuanya untuk perusahaan. Hari ini akhirnya bisa ketemu Pak Fu. Direktur, Anda sudah kembali dari luar negeri? Mana orangnya? Salah, ruang rapat lantai 3. Direktur Fu, saya sangat merasa terhormat bisa bertemu Anda hari ini. Bukan masalah, Presiden Qin. Ini adalah ayah dari Direktur Fu, ketua grup Shenghua kami. Ah. Halo Direktur Fu, saya magang di Shenghua, nama saya. Ruan Sisi, halo, senang bertemu Anda. Saya sudah lama ingin bertemu denganmu. Anda mengenal saya? Ini menantu saya, benar seperti kata ibu saya. Dia benar-benar terlihat sangat beruntung. Direktur Fu, magang di perusahaan Anda benar-benar hebat. Dia tidak hanya bisa menangani segala situasi dengan cepat, tapi juga tentang berbagai barang mewah. Dia punya pemahaman yang sangat mendalam. Tentu dong, dia dipilih oleh anak saya. Ah. Yang dikatakan ketua benar, Sisi dipilih langsung oleh Direktur Fu. Sebagai magang khususnya. Oh jadi begitu, kali ini akhirnya. Tidak mempermalukan Singhi. Oh, ya, saya percaya setiap senior Shenghua pasti bisa melakukannya juga. Terima kasih atas apresiasi Anda Presiden Qin. Menantu saya ini benar-benar bisa membedakan urusan pribadi dan kantor. Sisi, kita harus berbincang-bincang dengan baik. Kita Anak nakal, kenapa kamu? Ayah, saya ada urusan mendadak. Tolong kamu tanda tangani kontraknya untuk saya. Ah. Anak nakal ini memang tidak bisa diandalkan. Maaf Presiden Qin, anak saya ada urusan mendadak. Biar saya yang tanda tangani kontraknya. Sisi, kamu keluar dulu, nanti saya cari kamu. cari saya? Oh baiklah. Selanjutnya kami akan merepotkan Shenghua. Semoga kali ini kita dapat kerjasama dengan baik. Malam ini, perusahaan kami sudah menyiapkan jamuan makan malam. Kami harap Direktur Fu dan Tuan Fu bisa berkenan datang. Terlalu ramah kamu Presiden Qin, malam nanti saya akan suruh anak saya menawarkanmu beberapa gelas dengan baik. Direktur Fu terlalu sopan. Silakan jalan pelan. Akhirnya saya bisa berbincang baik-baik dengan menantu saya. Ayah, Anda tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada Sisi sekarang. Anak nakal, kamu membuat saya kaget. Kenapa? Saya khusus pulang untuk bertemu calon menantu saya loh. Karena, saya belum memberitahunya identitas saya secara terbuka. Apa? Sampai sekarang Sisi masih tidak tahu identitasmu? Kamu ini menipu pernikahannya? Apa maksudnya menipu pernikahan? Jangan lebay. Aku belum nemuin kesempatan yang tepat buat kasih tahu dia. Ruan Sisi ternyata istri Fu Xinghi. Keluarga Fu kita kan gak memalukan. Kenapa urusannya sembunyi-sembunyi gitu? Pokoknya, ceritanya panjang. Intinya, sekarang kamu belum bisa ketemu dia. Gak usah bahas ini. Ibu aku mana? Kenapa nggak ikut dateng bareng? Ah, dia datengnya besok. Katanya belanjaan belum kelar. Oh, Kenapa tiba-tiba kontraknya nggak bisa ditandatanganin? Sampai suruh bapakmu sendiri? Acara makan malam keluarga Kim ini, kamu aja yang pergi. oke. Iya. Walaupun sekarang aku belum bisa akui dia sebagai menantu. Tapi aku harus kasih sesuatu. Transfer 100.000 ke rekeningnya. Bilang aja itu, bonus dari Direktur Kim. 100.000?
Dia cuma magang, nanti malah bikin curiga. Pakai rekening pribadiku. Aku yang mau. Sudah larut, sibuk apa? Nata berkas. Sebelum besok pagi, aku harus ngerjain semua rencana proyek. Dalam 10 tahun ke belakang. Sendirian? Iya, Siapa yang suruh? Mau aku bantu? udah, nggak usah. Aku kan emang orang dalem. Jangan sampai gara-gara ini malah ribut. Kalau gitu, aku temenin. Oke, Ham. Kamu belum makan ya? Dasar si lupa diri. Sini ikut aku. Masih lapar? ini enak banget. Halo Sisi. Waduh, Yuan Bao nggak keluar ASI. Tapi aku udah beliin susu formula. Ngomong-ngomong, susu formula anak anjing mahal banget ya. Jangan khawatir soal uang. Aku udah magang. Aku bisa nafkahin anak-anak kita. Anak? Dia punya anak? Ada apa? Gak apa-apa. Sisi. Ham. Karena kita sudah menjadi suami istri sekarang, hal yang terjadi di masa lalumu. Bisa kamu ceritakan padaku, kan? Dulu. Tidak ada hal baik yang pernah saya alami dulu. Terutama setelah ayah meninggal, ibu dan kakak laki-laki saya. Terus-terusan memaksa saya menikah untuk mendapatkan mahar. Saya baru bisa melarikan diri dengan susah payah. Oh, jadi dia dipaksa oleh keluarganya, hal sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Ini bukan hal yang membanggakan, siapa yang mau menceritakannya dengan mudah. Lagi pula kan sebelumnya kita bilang itu perjanjian kontrak pernikahan, jadi saya tidak ceritakan. Apakah kamu keberatan? Tentu tidak. Itu semua sudah masa lalu. Sekarang ada saya di sini. Tidak akan biarkan kamu menderita lagi. Saya barusan dengar dari teleponmu soal bayi itu. Kamu dengar semuanya? Tenang saja. Saya bisa membesarkan ketiga bayi saya sendiri dengan baik. Saya pasti tidak akan merepotkanmu. 3 bayi? Wah, melahirkan 3 sekaligus? Triplets? Tidak heran dia bilang harus bekerja keras cari uang. Karena kita sudah menjadi suami istri, apapun masalahnya, harus kita tanggung bersama. Bagaimana kalau kamu bawa bayi-bayi itu ke rumah ini saja? Benarkah? Ham, makanan dan perlengkapan mereka, saya akan belikan yang terbaik. Wah, itu bagus sekali. Dulu karena kurang gizi, bayi yang pertama tidak berhasil bertahan sampai lahir. Maksudmu kamu pernah keguguran sebelumnya? Iya. Itu semua salahku. Dia juga pernah keguguran. Sisi, itu bukan salahmu. Nanti, aku janji tidak akan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka 0. Direktur itu sungguh dermawan banget. Memberikan bonus sebesar ini. Halo Nona Ruan, pusing mabuk berat. Saya udah siap. Apa? Mabuk? Saya tidak mabuk. Baik. Tuan Fu, hati-hati ya. Saya sudah memberitahu Nyonya Muda untuk datang. Sisi. Kamu datang. Kenapa? Kamu jadi lebih tinggi sekarang? Tuan Fu, Anda salah orang. Saya bukan Nyonya Muda. Sisi. Tenang saja. Aku tidak peduli kamu pernah keguguran. Aku juga. Tidak peduli kamu punya berapa anak. Sisi. Aku akan baik padamu seumur hidup. Nyonya Muda pernah keguguran dan punya anak? Bos Fu benar-benar cinta sejati. Ternyata Ruan Sisi barang kotor seperti ini. Kalau begitu, aku akan sebarkan urusanmu sampai semua orang tahu. Lalu panggil ibumu yang miskin itu ke sini. Lihat bagaimana kamu bisa bertahan di perusahaan Fu. Sisi. Bos Fu. Kamu tenang dulu. Kalian. Itu bukan Nona Ruan. Kamu salah paham, Bos Fu dia.
Bukan Fu Xinghe. Dia kalau mabuk selalu ngomong ngawur. Aku tidak bersalah. Aduh, aku cuma bercanda. Lihat kamu paniknya. Bangun, istrimu datang. Istri, kenapa kamu di sini? Aku bilang, kenapa kamu jadi jelek begini? Sisi, anakmu. Oke, sudah. Aku tahu. Kamu sudah bilang berapa kali? Aku bilang 2 hari akan. Jadi bawa mereka ke sini. Itu, Nona Ruan. Hang. Suamimu sangat baik padamu, jarang ada pria yang bisa sampai seperti ini. Nona Ruan, kamu harus hargai dia, aku pergi dulu. Tidak ganggu kalian lagi. Baik. Sampai segini, pelihara anjing kenapa? Ayo kita pergi. Aduh, kamu berat sekali, lebih berat dari babi paman keduaku. Kamu. Bukannya kamu mabuk? Awalnya mabuk, tapi ada penipu kecil yang bilang aku babi. Aku jadi sadar setengah. Siapa yang bilang penipu kecil? Sisi. Aku ingin punya anak sendiri. Bukannya dia pernah punya anak? Kenapa bisa berdarah? Jangan-jangan aku terlalu hebat, sampai melukainya? Kamu sudah bangun? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Oh iya, bukannya kamu bilang ingin mau jemput bayi dan mereka lebih awal? Aku akan telepon temanku sekarang. Temanmu juga bantu rawat anak? Hang. Hubungan kalian sangat dekat ya? Iya, kami memang dekat. Tapi ini juga anaknya. Juga bayinya dia. Jangan-jangan ayah si bayi? Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan seperti ini. Kamu masih mau berteman dengannya? Masa tidak bertanggung jawab? Kenapa kamu bilang begitu tentang dia? Dia kan sudah merawat anaknya. Gimana bayinya? Cepat tunjukkan. Ternyata mahasiswa memang mudah ditipu. Mau lihat nih, pria seperti apa? Bisa bikin kamu berteman meski sudah putus. Sisi, bayinya baru saja makan. Wah, lucu banget ya. Kok perempuan? Memangnya? Cepat lihat bayiku. Lucu kan? Ini yang kamu maksud bayi? Memangnya? Kalau ini bayinya. Dia yang pertama kali. Bibi, boleh tanya Anda siapa? Fu Xinghe, kamu keluar sekarang. Dasar anak nakal, ternyata kamu di sini. Kamu keluar semalaman, main-main. Hari ini aku bantu menantu perempuanku. Memberi pelajaran baik padamu. Ibu? Aduh, Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. bukan. Kenapa langsung main tangan? Kamu masih berani tanya kenapa? Kamu keluar semalaman, main-main. Dengan perempuan lain. Kamu taruh menantuku di mana? Ibu, lihat dong, dia seperti pelakor. Wah, yang kecil pun kamu tidak lepaskan. Kamu manusia apa bukan sih? Anda salah paham, Xinghe dia. Kamu diam. Xinghe juga kamu panggil. Hanya istrinya yang boleh memanggilnya begitu. Kamu sudah dewasa belum? Masih kecil. Mengandalkan kecantikanmu, langsung merebut suami orang. Orang tuamu besarkan kamu sebesar ini, cuma buat kamu keluar. Menggoda pria tua? Ibu, kayaknya pujian deh buat aku. Ibu, Anda salah paham. Dia itu istriku. Aku menginap di rumah istriku semalaman. Kenapa? Kamu masih berani bela dia? Kamu tidak merasa bersalah sama istrimu? Kamu itu menantuku. Ibu, minum teh. Heh, panggilan ibu darimu terdengar sangat manis. Ayo, duduk. Biar ibu lihat baik-baik. Maaf ya, ibu tadi salah paham. Kamu tidak kaget, kan? Ibu minta maaf. Kamu suka apa, ibu belikan. Tidak usah, aku tidak kekurangan apa-apa. Wah, aku tidak menyangka. Xinghe sudah seusia ini, masih bisa dapat. Gadis muda dan cantik. Ibu, aku ini anak kandung ibu atau bukan? Diam. Ini salahmu. Siapa suruh pulang malam-malam? Salahku? Ayah yang suruh aku ke pesta. Kok bisa salahku? Oh ya, ayah? Dia tidak ikut?
Haruskah aku cari waktu untuk ketemu ayah? Kamu kan kemarin sudah ketemu ayahnya di kantor? Ketemu di kantor? Iya, dia juga telepon pujian, bilang kamu. Ibu, aku ada yang mau bilang. Apa? Sisi sampai sekarang masih tidak tahu identitasmu? Itu namanya menipu pernikahan. Ibu dan ayah memang cocok jadi pasangan. Kapan kamu mau kasih tahu dia? Tidak bisa terus ditunda-tunda. Aku. Mending sekarang juga. Soal bohong itu. Semakin cepat dikatakan semakin baik. Kalau kamu laki-laki. Sekarang juga beritahu Sisi. Cepat, cepat. Sisi, aku ada yang mau bilang. Apa? Kok serius banget? Sebenarnya aku. Sisi. Nenek. Ibu, Shufen juga ada? Sisi. Lihat barang yang nenek beli untuk cucu. Nak. Lihat. Ini bagus sekali. Cucu pakai pasti cantik. Bagus sih, bagus. Tapi ini buat manusia. Aduh, kamu ini ngomong apa sih? Cicit nenek ini kan manusia juga. Aduh, Bukan, nenek, dengar dulu. Sisi, kamu hamil? Sudah berapa bulan? Tidak, aku tidak hamil. Aku dan Singhi baru kemarin malam. Mana mungkin secepat itu? Aduh, Shufen, kamu salah paham. Ini bukan anak Singhi. Ini anak Sisi dari dulu. Waktu itu, Sisi masih muda, tidak mengerti, tertipu. Muda apa? Tertipu apa? Aku tidak punya anak. Astaga Sisi, kami nggak bakal jijik sama kamu. Tenang aja, nenek percaya sama sifat kamu. Nggak bakal mikir apa-apa soal ini. Nenek, dengerin aku dulu. Jam lo? Kalau Singhi berani jijik sama kamu, gue pasti nggak bakal lepasin dia. Nek, udah cariin dokter kandungan terbaik buat kamu. Keguguran bisa diobati kok. Apa? Gue? Gue pernah keguguran? Siapa yang nyebarin gosip ini? Nek, anak yang gue maksud itu anjing liar yang gue adopsi. Apa? Gue harus tahu siapa yang nyebarin gosip jahat ini. Sisi, yang penting salah pahamnya udah jelas. Lupakan aja yang udah lewat, kita harus lihat ke depan. Nggak bisa. Lo tahu nggak reputasi buat cewek? Itu penting banget. Dia berani ngomong gitu soal gue. Keterlaluan banget. Sayang, kamu baik banget sama gue. Selama ini nahan-nahan nggak ngomong. Pasti susah banget ya. Kalau orang lain, mungkin gue udah diusir. Kalau orang lain, lo juga nggak bakal digosipin. Nek, ngomong apa sih? Wajar dong gue baik sama lo. Menurut gue yang nyebar gosip. Mungkin dia sendiri juga nggak tahu, mungkin dia salah paham. Jangan dibela-bela lagi deh. Orang itu bukan cuma jahat, tapi jahat banget. Kalau gue dapetin dia, gue hajar mati dia. Wah, melonya enak nih. Yuk makan, tambah lagi. Kenapa mereka pada ngeliatin gue? Kalian ngeliat apa sih? Masih berani nanya? Lihat sendiri. Punya anak di luar nikah. Ini. Ruan Sisi. Gue bakal rusakin nama lo. Lihat aja gimana lo jadi Nyonya Fu. Ruan Sisi, malu-maluin gak sih lo? Sekarang gara-gara lo, semua orang bilang budaya Xinghua jelek. Ini cuma omong kosong. Ini nggak benar. Asap nggak mungkin tanpa api. Kalau lo emang nggak pernah lakuin ini, kenapa cuma lo yang punya skandal jelek? Siapa sih yang ngomong sembarangan di luar? Kerja sama perusahaan dengan Boskin sebentar lagi mulai. Boskin itu orangnya paling gengsi. Kalau gara-gara lo, kerja samanya terganggu, semua usaha Bos Fu mungkin bakal sia-sia. Gue sendiri yang jelasin ke Bos Fu. Janji sama Boskin jam 2 siang. Pak Fu tidak ada.
Iya, cari ketua direksi. Apa? Menganggap anak anjing sebagai anak Sisi. Ini bisa salah? Kok aku bisa punya anak bodoh kayak gini? Bukan kamu yang lahirin dia. Aku jauh lebih pintar darinya, makanya bisa dapetin kamu. Bu. Pak Fu, lihat. Pak Fu tidak mau bahas kerja sama lagi. Kerja sama apapun tidak lebih penting dari istriku. Suruh tim teknis selidiki ID pemilik postingan ini. Selain itu, suruh tim PR turunkan semua detail terkait. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu istriku. Kalian. Sisi, bukan kami. Bu, apa dia ancam kamu pakai? Kerja Singhi. Ah. Bu jangan takut, ada aku akan lindungi kamu. Lindungi. Ketua direksi, aku awalnya sangat menghormati Anda. Tapi tak menyangka Anda orang seperti ini. Sisi, kamu salah paham banget. Ya Sisi, kamu salah sangka. Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Bu, aku tahu kamu khawatir. Tentang kerja aku dan Singhi, jangan khawatir. Aku dan Singhi pasti tidak akan biarkan kamu diganggu. Lagi pula, aku memang mau resign. Resign? Kenapa mau resign? Kamu berhenti, jangan mendekat. Nona muda kayaknya ada di kantor direksi. Pak Fu baik banget sama nona muda. Awalnya aku merasa bersalah karena skandalku pengaruhi perusahaan. Tapi sekarang kelihatan, ini MAH. Pohon bengkok, bayangannya miring. Gak heran ada yang buat rumor jahat tentangku. Ini apa-apaan sih? Sisi, Singhi, kamu kok datang? Bocah, kamu datang pas banget, cepetan jelasin. Ada apa ini? Singhi, kamu tahu nggak? Ketua direksi tadi ganggu ibu kita. Dia pegangin tangan ibu kita nggak mau lepas. Sisi, jangan buru-buru dulu. Kayaknya cuma salah paham. Bagaimana bisa salah paham? Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ayah tahu, pasti marah sekali. Sebenarnya, Singhi, aku ada urusan mendadak. Harus terima telepon dulu. Jaga baik-baik ibu, ya? Sisi, Sudah kubilang, kalau masalah ini nggak dijelaskan, bakal ada masalah nantinya. Aduh, aku cuma menarik istriku sendiri, malah dikira mesum. Bocah nakal, ini semua gara-gara kamu. Bikin citraku di depan calon menantuku jadi hancur. ini semua bisa dijelaskan. Tapi sekarang ada orang di internet yang menyebarkan rumor kalau Sisi hamil duluan dan perilakunya tidak baik. Ini yang perlu segera ditangani. Pelakunya kan juga kamu. Rumor ini kan kamu yang menyebarkan. Aku cuma kasih tahu nenek, gak ada yang lain. Siapa ya? Sisi, tenang saja, aku gak peduli kamu pernah aborsi. Aku juga gak peduli berapa anak yang pernah kamu punya, mereka. Semua adalah anakku. Tidak mungkin. Jangan-jangan Luming? Wah, tuduhan yang berat sekali. Dasar anak perempuan, akhirnya ketemu juga kamu. MA, kakak, kenapa kalian kesini? Ini tempat kerjaku. Jangan buat ributan di sini. Kenapa kami kesini? Kamu masih malu ya? Mengapa baru sekarang? Aku ngapain sih? Aku susah payah membesarkanmu, kamu malah kabur ke kota cari enaknya sendiri. Gak peduli hidup matinya ibumu ini. Betul. Jangan kira sembunyi di kota, kami nggak bisa nemuin kamu. Dengar ya, Ruan Sisi. Hidup kamu orang keluarga Ruan, mati pun jadi hantu keluarga Ruan, seumur hidup. Kalian jangan harap bisa lepas dari kami. Atas dasar apa? Uang untuk biaya sekolahku. Semua hasil kerja keras ayah. Setelah ayah meninggal, aku gak pernah pakai uang kalian sepeser pun. Uangku hasil kerja sendiri. Aku gak ngutang sama kalian. Cih. Berani juga kamu ngomong gitu. Kalau bukan kamu yang maksa bapakmu cari uang buat biaya sekolahmu, bapakmu gak bakal sakit karena kelelahan dan mati muda. Iya betul. Bapak mati gara-gara kamu. Sekarang kamu sukses. Malah nggak peduli. Ayo, tolong nilai teman-teman. Orang yang tega banget kayak dia, pantas dapat hukuman dari langit kan? Ruan Sisi kok bisa jadi orang kayak gitu? Iya, ya. Awalnya aku nggak percaya omongan di jaringan internal. Sekarang udah jelas, nggak salah lagi.
Ruan Sisi, kamu memang gak tahu malu. Demi uang, kamu bisa egois dan ninggalin keluarga. Kalau gitu, kamu main-main dan punya anak tanpa nikah. Juga demi uang dong? Punya anak tanpa nikah. Aku enggak. Itu semua cuma omongan orang. Hah? Bagus? Aku suruh kamu nikah buat mahar. Nggak mau. Malah hamilin anak orang lain. Ternyata benar bawa keluarga Ruan Sisi ke sini. Baru aja ada skandal, keluarga kayak gini lagi. Mau lihat nih, Bos Fu masih mau terima dia nggak? Aku nggak peduli, dasar bocah. Dengar ya. Hari ini kamu harus jujur ke Sisi. Direktur, Bos Fu, gawat. Ada masalah di lantai 1. Siapa yang izinin kamu masuk? Lagi rapat nggak lihat? Keluar. Ini tentang Ruan Sisi. Sisi kenapa? Pantas aja aku cari ke sekolah, katanya kamu udah nikah. Kamu, cepetan bilang, siapa si anjing itu? Cepat! Ini nggak ada hubungannya sama dia. Ayo, cepetan cari dia, suruh ganti rugi. Nggak mau. Lepasin. Ruan Sisi, berani-beraninya kamu mukul aku? Demi si lelaki hidung belang, berani mukul ibumu sendiri. Sungguh durhaka. Ayo lihat, semuanya. Lihat nih, anak durhaka. Aku nggak mukul, aku. Ruan Sisi. Berani-beraninya mukul mama. Hari ini aku gantian bapak, habisin kamu. Ayo. Bilang. Siapa si anjing itu? Bilang. Sisi. Gak apa-apa kan, Sisi? Anakku, siapa kamu? Berani mukul anakku, aku lawan. Siapa yang berani sentuh? Bos Fu, gak apa-apa kan? Dia panggil kamu apa? Kamu siapa sih? Maaf ya Sisi, nanti aku jelasin. Berani-berani bikin rusuh di Shenghua Group. Luming, urusin mereka. Aduh, lepasin. Lepasin. Kalian siapa sih? MA, orang ini pasti. Si anjingnya Ruan Sisi. Diam, berani hina Bos Fu. Bos Fu? Bos Fu siapa? Presiden Direktur Shenghua Group, orang terkaya sekarang, penerus keluarga Fu. Fu Xinghe apa? Ini tidak mungkin. Aku tahu betul kemampuan anak perempuan itu. Mustahil. Benar, dia hanya pembawa sial yang merugikan. Berani buat keributan di Shenghua dan menghina istri muda. Serang. Jangan pukul, jangan pukul. Aku salah, Fu Zong, jangan pukul. Ruan Sisi, kau hanya diam melihat kakakmu dipukuli? Kalian berdua saudara kandung. Jangan tega seperti ini. Dia yang pukul aku duluan. Saat dia pukul aku, apa dia ingat dia kakakku? Ini akibat perbuatannya sendiri. Sayang, ayo pergi. Ruan Sisi, kalau kau tidak mengakuinya, bagaimana denganku? Kau tidak mengakuiku juga? Aku yang melahirkanmu. Nyawamu pun milikku. Kau bilang kau memberiku hidup. Saat aku lahir, kau benci karena aku perempuan. Buang aku di gunung, ayah yang ambil aku kembali. Dan membesarkanku. Sejak kau buang aku, tidak ada lagi ikatan ibu anak antara kita. Ruan Sisi, kau kejam. Diam. Ruan Sisi, aku dan ayahmu suami istri. Itu harta bersama, sah secara hukum, kau tidak bisa mengelak. Wajib membesarkan anak sampai 18 tahun juga hukumnya. Setelah 18 tahun aku tidak pakai uang kalian sepeser pun. Aku tidak berhutang pada kalian. Mau minta mahar dari suamiku? Tidak akan dapat sepeser pun. Kami tidak berhutang padamu selamanya. Aku tidak mau lihat kalian lagi. Oh, Istriku bilang tidak mau lihat kalian lagi. Buang mereka keluar. jangan. Ruan Sisi, kau tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu. Hari ini aku umumkan di depan umum.
Ruan Sisi adalah istriku, Fu Xinghe. Dan Nyonya Shenghua. Siapa yang berani menyebarkan rumor lagi di luar? Akan kuhukum berat. Ruan Sisi, Fu Xinghe melindungimu, aku tidak percaya. Ketua dan Nyonya tahu wajah aslimu. Masih bisa menerima kamu. Masuk. Kenapa kamu datang lagi? Ketua Dewan, saya ada hal penting yang ingin saya laporkan kepada Anda. Ini tentang Ruan Sisi. Cepat bicara. Ketua Dewan, Anda tidak tahu. Ruan Sisi terlihat seperti mahasiswa. Tapi dia sangat licik, dia bahkan menipu Direktur Fu. Dia berasal dari pedesaan, kampungnya sudah menjodohkannya sejak kecil. Sekarang mereka sedang ikut doa. Bukankah Xinghe sudah pergi menangani masalah ini? Apa belum selesai ditangani? Dengan ada Xinghe di sana, Sisi pasti tidak akan dirugikan, bukan cuma itu saja. Ruan Sisi itu juga berperilaku tidak sopan. Dia punya anak sebelum menikah, hal ini sudah menyebar luas di internet. Memang sangat keterlaluan. Betul, dia sudah membuat nama baik Shenghua rusak parah. Dia benar-benar tidak boleh tinggal di Shenghua lagi. Sangat keterlaluan, harus diselidiki, siapa yang mencerca menantu perempuan saya. Apa? Kamu ternyata sangat peduli dengan putra saya ya? Tentu saja Nyonya Fu. Direktur Fu sangat hebat, sebagai karyawannya. Tentu saja tidak bisa diam saja melihat dia direpotkan. Kamu berperilaku sangat bagus. Mulai besok, kamu tidak perlu bekerja di Shenghua lagi. Apa? Melapor melewati atasan langsung, mengadu domba, dan juga berbicara buruk tentang menantu perempuan saya. Orang seperti kamu. Saya sama sekali tidak akan membiarkanmu tinggal di grup Shenghua. Kesana. Tunggu. Direktur Fu, cepat bicara sama Ketua Dewan. Saya semua ini demi kamu, demi Shenghua loh. Demi saya? Demi Shenghua? Caramu demi Shenghua adalah menyebar kebohongan kemana-mana di internet, dan yang terakhir kali. Kamu pakai barang palsu bikin marah Direktur Qin. Lalu kamu juga dengan sengaja membuat Sisi disalahkan atas kopi yang dituangkan ke badan Direktur Qin. Saya tidak menghitung itu denganmu. Kamu benar-benar pikir saya mudah ditipu ya? Direktur Fu bukan itu, saya. Terakhir kali itu kecelakaan, tidak Direktur Fu. Saya salah, saya tahu salah saya hanya bingung sementara. Mulai hari ini, kamu dipecat dari Shenghua, dan untuk keluarga Liu. Selamanya tidak boleh berbisnis di Jiangcheng. Direktur Fu, saya tahu salah saya. Sisi. Aku mohon, sebelumnya aku salah, sesaat saja aku linglung. Aku tahu, sekarang kamu adalah Nyonya Fu yang sah. Bisakah kamu melihat, atas dasar perasaan lama kita? Tolong bantu aku bicara dengan Pak Fu. Untuk menyerangku, kamu bahkan tidak peduli reputasi Shenghua. Aku mundur berkali-kali, hanya dibalas dengan kelancanganmu. Ada apa hubungan perasaan di antara kita? Silakan. Sisi, urusan keluarga sudah selesai? Sudah selesai semua. Hanya saja, sekarang aku harus memanggilmu direktur atau ayah? Sisi, kamu sudah tahu? Aku juga baru tahu. Hal sebesar ini, mengapa kalian semua sembunyikan dariku? Sisi, kami juga tidak sengaja menipumu. Semua karena Xinghe, dasar kau brengsek. Lihat, kau membuat menantuku menangis. Tapi setidaknya, itu membuktikan aku bukan mesum. Aku dan Ibu Xinghe itu sah. Sekarang waktunya bicara ini. Sisi. Kamu tidak marah kan? Tidak. Bagaimana mungkin aku marah? Aku hanya merasa. Sepertinya aku semakin tidak pantas untukmu. Tidak mungkin, aku sudah bilang. Aku akan baik padamu seumur hidup. Istri. Hah? Kamu mau makan? Restoran Michelin di kota. Aku bisa atur, kenapa harus ke warung kecil ini? Sudah. Berhenti. Aku tahu kamu kaya. Tapi hari ini yang ketemu temanku, jadi ikut kebiasaanku. Ling, cepat duduk. Halo, aku teman Sisi. Aku suami Sisi. Aku tahu, kita pernah lihat di video. Masih tampan seperti dulu. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Kamu tidak tahu, perusahaan kami sekarang bekerja untuk Shenghua, terutama Pak Fu itu. Benar-benar menyebalkan. Pak Fu ini, dia buat apa sampai kamu benci sekali? Kamu tidak tahu, proposal terus diubah. Bikin aku lembur sampai sekarang, dan klub tempatku kerja dulu. Sepertinya juga Pak Fu itu yang bikin bangkrut. Kamu bilang,
Pak Fu ini, dia sialin aku ya? Suamiku, sepertinya kamu perlu introspeksi diri. Kenapa suruh suamimu introspeksi? Karena suamiku adalah CEO dari grup Shenghua. Fu Xinghe. Aduh maaf ya, aku benar-benar nggak tahu. Sudahlah. Aku suruh kamu lembur, kamu semprotin aku air. Kita udah sama-sama balas, deh. Anda benar-benar nggak marah lagi? Mana berani aku. Kamu sahabat karib istriku. Pintar juga kamu. Karena Anda bilang udah sama-sama balas, ya tetap harus tepatin. Janjiku sama Sisi, ujian dari sahabat. Ya. Pelayan, Ujian apa? Banyak, ya. Sisi, suamimu jangan-jangan nggak kuat? Siapa bilang aku nggak kuat? Cuma minum aja. Ayo, ayo. Minum, cepetan ayo. Berselang. Ayo. Lanjut lagi. Bersulang. Aduh, nggak kuat minum masih maksain. Ini kan soal harga diri cowok. Kamu tuh, maksain diri buat apa sih? Ling-ling dulu kerja di klub Malang. Udah terlatih dari dulu, mana mungkin kamu bisa menang minum sama dia? Terus aku udah berkorban segini buat kamu. Kamu mau ganti rugi gimana? Jangan nakal. Kamu mandi dulu, ya? Bau alkohol semua badan. Aku ngelakuin ini semua kan buat kamu. Kamu pergi atau enggak? Pergi. Sisi, aku udah selesai mandi. Buatin aku draft perjanjian cerai. Sisi, dengerin penjelasanku dulu, itu kecelakaan. Kamu kasih tahu aku. Kenapa dulu kamu nggak mau kasih tahu aku? Identitas aslimu. Aku akui, awalnya nikah sama kamu. Biar kamu tenang, tapi kemudian aku nggak mikir gitu lagi. Soalnya, waktu itu aku nggak kenal kamu, aku kira kamu mau nipu aku. Kamu kira aku penipu? Takut aku bakal nempel terus sama kamu, ya? Mana mungkin? Sisi, percayalah sama aku. Gimana caranya aku percaya sama kamu? Gak heran dulu dengar aku punya anak, kamu sama sekali nggak peduli. Ternyata sudah lama rencana cerai ya? Apakah punya anak atau tidak? Buat kamu gak penting ya? Tentu saja bukan, aku melakukannya karena peduli sama kamu. Apapun yang terjadi dulu, aku cuma mau sama kamu. Terus ini apa? Waktu itu aku kira kamu mau. Kira apa? Gak bisa ngomong kan? Keluar. Sisi, buka pintu dong, Sisi. Singhi, kok tidur di sini? Nenek, Sisi mana?
Ini apa? Baik-baik aja, kok bisa cerai? Hah? Kamu sama Sisi sebenarnya kenapa sih? Dalam 3 menit, aku mau tahu Sisi pergi kemana. Aduh Sisi, kamu kenapa hari ini? Tempat-tempat ini biasanya kamu gak pernah datangi. Dulu ya dulu, sekarang beda. Aku sekarang udah cerai. Mana ada tempat yang gak boleh dikunjungi? Cerai? Situasinya gimana? Aku kasih tahu, Fu Xinghe ini. Dia itu bajingan. Aduh, minumnya pelan-pelan. Udah, jangan minum lagi ya. Ceritain dong gimana kejadiannya. Fu Xinghe sebenarnya ngapain ke kamu? Dia pecat aku dari kerja. Terus putusin juga bisnis keluarga Liu di Jiangcheng. Xinghe bukan tipe orang kayak gitu. Apa kamu ngelakuin sesuatu ke dia? Aku? Semua yang aku lakukan buat kebaikan dia. Aku. Kenapa? Ah, ini bukan pelayan kecil itu? Kayaknya Li Bowen. Belum tahu kalau Ruan Sisi adalah istri Fu Xinghe. Yang Master Li, gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Bukannya kamu bilang, di dunia ini, gak ada cewek yang gak bisa kamu taklukin? Aku taruh kamu gak bisa taklukin cewek itu. Dia tuh Betul, gak mau taruhan. bukannya kamu bilang. Iya, aku bilang di Jiangcheng ini, aku tidak ada gadis yang tidak bisa kutaklukkan. Tapi apa? Aku lagi ngomong besar aja. Asal kamu bisa taklukkan cewek itu, aku bakal kasih tahu rahasia tentang Fu Xinghe. Dia. Ruan Sisi, kamu bikin aku ketahuan pakai barang palsu, dipermalukan di depan semua orang. Terus bikin aku diusir dari Xinghua. Kali ini, aku pasti bikin kamu hancur reputasinya. Halo, dua adik-adik. Minggir-minggir. Ada apa sih kamu adik-adik? Biasa aja galak banget ya? Enggak. Aku cuma galak ke pria tua. Maaf, temenku lagi agak gila hari ini. Aku ngerti, pria tua itu, mereka semua bodoh. Tapi adik, jangan salahin aku dong. Aku ini saudari. Hah? Saudari. Aku hari ini juga lagi sakit hati gara-gara pria tua. Adik-adik nggak mau minum bareng aku? Saudari. Ternyata kamu. Ah, gak apa-apa, saudari bagus dong. Ayo, bersulang. Ayo minum. Ayo, minum satu. Bersulang untuk saudari. Nyonya muda sekarang tinggal di rumah temannya. Dia kayaknya lagi nggak mau ketemu kamu. Kalian kenapa sih? Siapa yang suruh kamu siapin perjanjian cerai? Aku suruh, kamu langsung siapin. Kamu gak punya pendapat sendiri? Aku. Ada apa? Lagi bad mood ya? Ayo main, refreshing dong. Tebak aku ketemu siapa? Kamu ketemu siapapun gak urusan aku. Kamu nggak dateng, jangan nyesel lo. Ayo dong, main bareng, cepetan-cepetan. Ayo. Udah aku bilang gak mau. Bos Fu, aku lihat sendiri Ruan Sisi sama Tuan Lima Bu masuk bareng ke ruangan hotel. Terus bilang mau main kartu bareng. Apa? Bos Fu, untung kamu dateng. Ruan Sisi, cewek nggak tahu malu itu. Dia berani-beraninya godain temen kamu. Aku gak mukulin cewek, tapi kalau kamu berani fitnah Sisi lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tak sopan. Buka pintunya. Bukannya kamu bilang nggak dateng?
Siapa itu? Masuk. Dengerin aku. Kali ini yang kutemui, itu pelayan kecil yang dulu kamu suka. Itu. Seru banget, ayo. Ikut bareng. Bilang. Apa yang kamu lakukan padanya? Bukan, ngapain sih? Aku panggil kamu nggak dateng. Mending kamu nggak ngapa-ngapain. Kalau enggak, persahabatan kita selesai. Marah-marah apa? Lagi PMS ya? Tuan Fu, lihat. Kalian, Kalian lagi. Kami lagi main kartu. Kalau kamu dateng lebih awal, nggak bakal kalah berkali-kali. Tadi yang kalah dia kan? Cepet gambarin. Jangan curang ya. Nggak tahu, dikira kita lagi ngapain. Aku dateng buat. Udah, lihat tadi, dikira kamu dateng buat nangkep selingkuhan. Fu Xinghe, kamu anggap aku orang macam apa? Aku itu dia. Gimana? Berani berbuat, nggak berani tanggung jawab? Nggak kok, aku beneran khawatir sama kamu. Jangan nutupin kecurigaanmu dengan alasan khawatir. Apa-apaan ini? urusan suami istri, jangan ikut campur. Apa? Suami istri? Dasar Laufu, aku anggap kamu saudara. Kamu anggap aku selingkuhan. Kamu nggak cuma meragukan karakterku, tapi juga seleraku. Diam. Kamu juga diam. Kamu malah melotot. Bukan, kamu sadar nggak? Kamu yang salah. Aku dukung adikku. Sayang, aku salah. Siapa yang kamu panggil sayang? Kita kan udah cerai. Aku nggak setuju. Surat cerai, kan kamu yang buat. Aku nggak peduli, aku nyesal, pokoknya nggak setuju. Keberatan ditolak. Sisi, Sudah Sisi, kamu masih marah ya? Kamu nggak beneran mau cerai sama dia, kan? Yang mau menikah adalah dia, yang mau cerai juga dia. Kenapa semua harus sesuai keinginannya? Lagi pula dia sudah lama menyembunyikan ini dariku. Dia takut kalau aku tahu, aku akan bergantung padanya. Dia terlalu meremehkan orang. Sudah, jangan sedih lagi. Lihat, cuaca hari ini bagus sekali. Ayo ajak Yuan Bao keluar berjemur. Ya, ayo. kamu yakin di kompleks ini? Nak, di sini kan? Aku sudah cari tahu semuanya. Ruan Sisi, si gadis kurang ajar itu. Menitipkan anak ini ke temannya di sini, pasti di sini. Bagus, Kalau begitu kita ambil saja. anak dia dan Fu Xinghe. Aku yakin dia tidak akan berani melawan. Keluar. Sisi, Kenapa dia datang? Mau menangkap selingkuh lagi? Di tempat umum, siang bolong begini. Sepertinya kamu akan kecewa. jangan bicara seperti itu, boleh tidak? Aku tahu kemarin aku salah, aku sudah suruh orang. Usir Liu Yu dari Jiancheng. Ini urusan kita berdua, kamu tidak percaya padaku. Itu fakta. Ling Ling, ayo kita pergi. Sisi. Jangan marah lagi, ikut aku pulang, ya? Aduh, lepaskan aku. Sisi, aku udah berhasil. Kamu mau apa? Lepaskan. Siang bolong berani mengganggu gadis muda. Kamu tidak malu? Iya, jangan kira warga kompleks kami mudah diganggu. Tampaknya rapi, tapi berani berbuat seperti ini. Paman, tante, bukan seperti yang kalian pikir, aku. Nak, jangan takut. Apa dia mengganggumu? Jangan takut, kakak yang urus. Dia. Kami suami istri. Hah? Aku suaminya, iya. Kami punya surat nikah. Oh, ternyata benar suami istri. Nak, kakak sudah pernah alami. Anak muda ini kelihatan cakap, hahaha, seperti kata pepatah. Pertengkaran suami istri, cekcok di ranjang, rujuk di ranjang juga. Tidur satu malam, pasti baikan. Hei, berhenti, berhenti. Hei, kamu ngapain? Berhenti. Hei, berani-beraninya kamu mencuri anjing. Anjing apa ini? Aku bilang, di komplek kita akhir-akhir ini sering ada anjing yang hilang. Kamu kan pencuri anjing itu, ya? Bukan, aku bukan pencuri anjing apa-apa. Aku salah paham. Semuanya salah paham, Sisi. Kenapa kamu pakai kereta bayi buat naruh anjing? Kamu. Jangan-jangan kamu juga mau menculik anak?
Urusan aku pakai kereta apa? Dasar pencuri anjing tak tahu malu. Dia mungkin pikir di dalam kereta itu anakku. Mau menculik anak buat ancam aku. Aku bukan pencuri anjing. Kalau nggak percaya, tanya Sisi. Tanya dia. Bicara dong. Dia nggak cuma nyuri anjing, dia juga nyiksa anjing. Apa? Kamu nyiksa anjing juga? Nyiksa anjing? Enggak. Kamu berani-beraninya nyiksa anjing di komplek kita? Nggak mau hidup lagi ya? Aku nggak nyuri anjing, nggak nyiksa anjing. Nyiksa anjing? Kayaknya kamu emang nggak mau hidup. Jangan dipukul. Aku nggak nyuri anjing. Ibu, tolongin aku. Loh, kalian berdua sekongkol? Enggak. Aku nggak kenal dia. Nggak ada hubungannya sama aku. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Sayang, lihat, aku selamatkan anak kita. Bisa nggak kamu maafin aku? Kamu ngomong apa sih? Siapa yang punya anak sama kamu? Kayaknya istriku masih marah karena aku kurang giat. Kalian berdua udah baikan gitu aja? Sisi, kamu pulang makan malam nggak? Turunin aku. Pelan-pelan. Aduh, Sisi, maaf ya. Udah kamu bilang berkali-kali. Sisi, aku beneran udah tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Sisi, sayang. Sisi, sayang, aduh. Jangan nakal. Halo. Kasih tahu keluarga Kim, Sheng Hua nggak kekurangan satu partner kerja aja. Dia kan biasanya dingin dan berwibawa banget. Tapi di depanku, dia jadi sangat hati-hati. Jangan-jangan aku emang salah sangka sama dia? Oke, aku tahu. Aku langsung balik. Gimana? Merasa suamimu ganteng banget, ya? Dasar tak tahu malu. Itu. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Tapi tetap harus dilihat performa kamu. Aku kasih kamu masa observasi aja deh. Kok masih ada masa observasi lagi sih? Sisi, kamu rencananya mau tinggal di sini terus? Nggak mau Fuxinghe lagi? Enggak. Aku cuma mau kasih dia masa observasi aja. Wah, Ruan Sisi Lingling. Kamu kenapa di sini? Lime. Kamu aja berani tinggal di kompleks ini. Bukan Lime. Kebiasaan mulutmu yang bau ini, bertahun-tahun belum juga berubah. Nggak dipukulin sampai mati, itu udah rezeki buat kamu. Kamu aja sampah yang nggak lulus ujian masuk universitas. Kamu Yang sampah cuma bisa masuk universitas abal-abal. Karena hubungan ayahmu cuma bisa numpang hidup orang tua. terus gimana? Yang penting aku nggak perlu cari uang sendiri. Lagian, begitu lulus, aku langsung jodohin sama orang kaya. Nggak kayak kalian, kerja keras cari makan. Wah, nunggu lulus baru mau jodohin sama orang kaya ya? Nggak kayak Sisi kita, udah bisa mandiri. Bebas finansial, dan lagi, udah nikah sama suami kaya dan ganteng. Ngapain dia bohong gitu? Masa sih? Lingling nggak usah banyak omong sama dia. Yuk pergi. Tunggu, habis bohong mau kabur ya? Terus kamu mau gimana? Besok lusa ada reuni teman sekelas. Kalau bener punya suami kaya, bawa keluar biar ketemu. Ketemu sama kamu? Layak nggak sih? Bohongnya ketahuan mau kabur ya? Bukannya dulu kamu sering bilang, ayahmu ngajarin jujur, harus jujur. Kamu aja, tiap hari ngomong sembarangan di luar, ayahmu tahu. Nggak bakal bangkit lagi marahin kamu. Oke, ketemu ya ketemu. Kalau kamu nggak bisa, belajar gonggong kayak anjing. Kalau aku bisa, kamu merangkak di tanah kayak anjing. Kenapa harus aku? Nggak berani ya? Siapa yang nggak berani? Merangkak ya merangkak. Ruan Sisi, pasti kamu bohong. Kamu bakal kalah. Proyek kerja sama dengan Mingda dijadwalkan besok lusa sore. Kamu nggak tahu malu. Gedung cabang Haicheng sebentar lagi selesai dibangun. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Tapi tetap harus dilihat performa kamu. Aku kasih kamu masa observasi aja deh. Proyek di Beicheng masih dalam masa observasi. Masa observasi. Kenapa ada masa observasi? Kenapa masih ada masa percobaan? Pak Fu, Anda baik-baik saja? Tadi Anda bilang apa? Masa percobaan. Saya paling kesal dengar 3 kata ini.
Pak Fu, Anda sedang memikirkan nyonya muda lagi, ya? Entah kapan Sisi bisa benar-benar berbaikan dengan saya. Kalau ingin nyonya muda benar-benar memaafkanmu, saya punya cara. Saya jamin nyonya muda akan kembali padamu. Apa caranya? Halo, Nona Ruan, Pak Fu dirawat di rumah sakit. apa? Fu Xinghe dirawat? Hei, datang. Hei Sisi, mau kemana? Nak, bisakah menantu perempuan ditipu? Dikejar kembali, tergantung padamu. Iya, nanti kamu harus pura-pura seperti beneran. Ini benar-benar berguna? Tentu Pak Fu, percayalah pada saya, pasti tidak salah. Meskipun saya belum pernah pacaran, Kamu belum pernah pacaran? tapi saya nonton drama pendek. Di drama pendek biasanya pakai cara ini. Pilihan pertama, pria utama sakit dirawat, biar wanita utama kasihan. Atau atur penculikan, kamu bantu wanita utama tangkis pisau, lalu terbaring di tempat tidur. Tangkis pisau, pilih yang mana? Lebih baik terbaring di tempat tidur saja. Datang, datang. Ibu, ayah, Xinghe kenapa? Xinghe dia, Sebenarnya kenapa? jatuh air, kecelakaan. Pak Fu tadi siang tiba-tiba bilang mau cari kamu. Bilang harus cari kamu kembali, tapi di jalan kena kecelakaan. Mobil sama orangnya langsung nabrak ke air. Apa? Xinghe, kata dokter gimana? Kata dokter sudah tidak bisa ditolong. Apa? Tidak mungkin. Sisi, kami sangat suka padamu. Tapi sekarang Xinghe sudah begini. Kami tidak bisa menunda-nunda kamu lagi. Saya tidak akan meninggalkan Xinghe. Sejak ayah saya meninggal, dialah orang yang paling baik padaku. Saya pasti tidak akan meninggalkannya. Sisi, kamu jangan terlalu sedih. Meski Xinghe tidak ada lagi, kami tetap mendukungmu. Mengejar kebahagiaan lain. Bu, saya rasa Anda benar. Saya masih muda, pasti akan bertemu orang yang lebih baik dari Xinghe yang mengejar saya. Ini Sisi, kalau begitu. Paman, sejujurnya, beberapa hari lalu, saya dan Xinghe sudah menandatangani perjanjian cerai. Perjanjian cerai. Mr. Lu juga tahu hal ini. Itu juga sengaja disusun oleh Mr. Lu atas perintah Xinghe. Apa? Ah tidak, ini bukan urusan saya, perintah Bos Fu. Saya hanya karyawan, dasar anak nakal, suruh susun ya susun. Apa kamu nggak punya pikiran sendiri, saya? Jadi, urusan pemakaman Xinghe, saya rasa tidak pantas lagi ikut campur. Tapi kalau ada yang perlu saya bantu, pasti saya bantu. Saya duluannya. Kamu berhenti. Apa cerai? Saya tidak setuju, Ruan Sisi. Kamu masih mau cari laki-laki lain? Mimpi? Seumur hidup nggak mungkin. Hidup selanjutnya juga nggak mungkin. Bos Fu, ini bangkit dari kematiannya. Kamu tahu. Sisi. Maaf. Xinghe, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu bohongi Sisi? Betul. Laki-laki yang bohongi perempuan, itu bukan laki-laki. Kamu bikin ayahmu juga kaget setengah mati. Kira kamu benar-benar kenapa? Bikin jantungku kambuh. Iya, kepalaku juga pusing dibuatnya. Itu pinggang. Maaf, aduh, kepalaku ini, sakitnya nggak tertahankan. Sakit kepala dan jantung itu serius, kita harus cepat cari dokter. Aku antar kalian, iya, ayo, nanti ketemu lagi. Cepat pergi. Kalian. Fu Xinghe. Ya. Kamu bohongi aku lagi. Aduh maaf. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ayahku dulu juga begitu, tiba-tiba hilang. Jadi aku kaget banget. Kamu tahu nggak? Aku benar-benar takut. Maaf ya, sayang. Aku bersumpah nggak akan bohongi kamu lagi.
Syukurlah, nggak apa-apa. Besok lusa. Besok lusa aku mau keluar negeri urus bisnis, kira-kira seminggu baru balik. Kamu di rumah aja ya, tunggu aku pulang. Dia mau keluar negeri. Kerja tetap lebih penting. Aku nggak boleh ganggu dia. Kenapa? Gak apa-apa, kamu pergi aja dengan tenang. Aku tunggu kamu pulang di rumah. Oke. Sisi, kalau Pak Fu pergi dinas, kita nggak harus datang juga sih. Kalau nggak datang, bukannya malah kabur? Tapi sekarang kamu datang sendirian, kita tetap kalahkan. Tetap lebih baik daripada kabur. Ayo, Wah, ini bukan istri konglomerat kita? Suamimu mana? Bukannya katanya mau ajak suami konglomeratmu? Teman-teman semua udah nungguin, Ruan Sisi. Suamimu mana? Ayo perkenalkan ke kita. Jangan-jangan dia jijik kita miskin. Nggak mau ketemu kita, ya? suamiku lagi dinas. Oh, dinas. Alasan cupu banget sih, kamu bisa aja ngomong gitu. Iya, mending bilang aja dia lagi ada pemakaman. Kamu ngomong apa sih? Suami Sisi nggak segitu nganggurnya kayak kalian. Ruan Sisi, sesuai taruhan kita. Harusnya kamu menggonggong kayak anjing, kan? Gonggong. Cepetan. Gonggong. Udah, cukup ya. Jangan susah-susahin teman lama kita. Wang Xiang, dulu kan kamu suka sama Ruan Sisi. Dia nolak kamu pakai alasan belajar. Sekarang merasa kesempatan datang, ya? Kalau kamu ngomong gitu, aku nggak bantah. Nanti Sisi tersinggung. Sisi. Sekarang kita udah kuliah semua. Kamu harusnya tahu kan, sumber daya sosial itu penting banget. Asal kamu mau jadi pacarku, aku bisa minta papaku atur kamu magang. Di perusahaan grup Shenghua. Gimana? Shenghua? Papamu ada koneksi di Shenghua? Papaku kerja di Shenghua. Wang Xiang, kapan keluargamu segitu hebatnya? Iya, Shenghua kan perusahaan terbesar di Jiangcheng. Ruan Sisi, kamu benar-benar beruntung. Nggak usah, aku udah magang di Shenghua. Dan aku udah punya suami. Punya suami? Suamimu mana? Jangan-jangan kamu cuma kebohongan yang dibuat-buat itu ya? Sisi tidak bohong, suaminya memang. Ruan Sisi jangan demi gengsi. Kamu lewatkan kesempatan bagus ini, bilang kamu magang di Shenghua. Shenghua itu tempat apa? Apa semua orang bisa masuk sembarangan? Percaya atau tidak, aku tak perlu jelaskan ke kalian. Ruan Sisi, bohongmu sekarang ini makin keterlaluan. Ruan Sisi, kamu belum lulus kuliah. Masa sudah menikah? Oh, aku tahu, pasti kamu malu. Tapi pikirkan baik-baik, mana yang penting gengsimu? Atau masa depanmu? Masa depanku, kayaknya tak perlu kamu ikut campur. Meski masih muda, aku sudah dewasa. Dan suamiku sangat hebat, kamu jauh kalah. Kamu sama sekali tak bisa dibandingkan dengannya. Sisi, aku benar-benar ingin membantumu. Tapi kalau kamu bersikeras begitu, maka ikuti perjanjian, menggonggong seperti anjing. Gonggong, 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 gonggong. Suami Sisi cuma ada urusan mendadak, jadi tak bisa datang. Lain kali pasti dia bawa suaminya. Cukup omong, gonggong seperti anjing. Siapa berani suruh istriku menggonggong? Maaf sayang, aku terlambat. Bukannya katamu dinas seminggu baru pulang. Tak ada yang lebih penting dari istriku. Bodoh kecil. Lain kali ada masalah, beritahu aku suamimu. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Baiklah Li Mei, suami kayak Sisi sudah datang. Bukankah sekarang giliranmu merangkak seperti anjing? Dia bilang dia orang kaya. Dia bilang kaya ya kaya. Siapa tahu siapa dia? Oh, aku tahu. Dia CEO grup Shenghua. Fu Xinghe. Ruan Sisi menikah dengan Fu Xinghe. Ruan Sisi ke depannya bukankah? Nyonya Shenghua. Li Mei, bukankah sudah waktunya penuhi janjimu? Tadi saat suamiku belum datang, aku juga tak menggonggong. Taruhan ini benar-benar membosankan. Lupakan saja. Sayang, kita pergi. Istriku benar-benar lapang dada. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ayahmu kerja di Shenghua kan? Aku akan suruh orang khusus, periksa kondisi kerja. Ayahmu. Hancur. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kamu nggak ingat ini tempat apa? Dasar si kecil nggak tahu terima kasih. Ini tempat kita pertama kali ketemu. Oh. Terus, kamu bawa aku ke sini buat apa? Aku mau gantiin kamu dengan upacara lamaran. Sisi, kamu mau nikah sama aku nggak?
Aku. Kenapa? Aku ngungkapin perasaan, kamu mau muntah? Jangan-jangan kamu hamil? Kamu ngapain? Cincinnya belum dipasang. Dipasangnya nanti di rumah. Ke dokter dulu.